Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau coba bahas kisi-kisi yang kemungkinan nanti saat UTS itu akan muncul. Tapi bisa saja angkanya yang berbeda. Cuman konsepnya pasti seperti itu. Nah, jadi di sini itu ada sekitar 4 soal yang kemungkinan bakal muncul saat UTS nanti. Yang pertama di sini aku mau bahas nomor satu dulu, di mana soalnya itu ada PT Laksana Indah adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Pada akhir bulan Desember ini, mereka hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk diproduksi. Nah, di sini juga ada keterangan anggaran produksi untuk bulan Januari, di mana rencana penjualannya itu ada 20.000 helai, persediaan awalnya itu ada 10.000, dan persediaan akhirnya ada 17.000. Lalu di sini juga ada keterangan di mana untuk memproduksi satu helainya itu dibutuhkan 5 meter bahan dan 8 buah aksesoris. Harganya itu untuk kainnya itu 5 meter ini harganya itu satuannya 80.000. Sedangkan untuk aksesorisnya itu kan 8 buah. Nah, satu aksesorisnya itu senilai 15.000. Sekarang kita ke tabel yang pertama. Nah, ini itu kita kan ditanya nih eh, rencana anggaran penjualannya. Nah, di bulan Januari ini rencana penjualannya itu ada 20.000, terus saldo akhirnya itu ada 17.000, terus saldo awalnya itu ada 10.000. Nah, jumlah produksi ini dicarinya dari penjualan ditambah saldo akhir ditambah saldo awal. Nantinya itu hasilnya senilai 47.000. Lalu di sini kita harus cari persediaan pemakaian bahan produksinya. Nah, di bulan Januari ini kita sudah mengetahui berapa sih jumlah produksinya itu. Nah, dilihat dari perhitungan sebelumnya senilai 47.000. Terus kita itu harus cari total dari bahan yang kita butuhkan, yaitu kain sama aksesoris. Nah, ini bahan kain itu di keterangan soalnya itu dibutuhkan 5 meter, harga satuannya itu senilai 80.000. Soalnya itu dari 5 meter dikali 80.000 ini hasilnya 400.000. Lalu untuk aksesoris juga sama, kayak bahan kain, cara perhitungannya. Di mana untuk produksi ini dibutuhkan 8 buah aksesoris, terus harga satuan aksesorisnya itu senilai 15.000. 8 dikali 15.000 ini hasilnya 120.000. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini sama kayak perhitungan yang udah dijelaskan di kelas. Nah, cuman di sini itu keterangannya itu ada dua triwulan nih. Sebuah perusahaan memproduksi kecap dengan varian kecap sedang, manis, dan asin. Jumlah produksi per triwulan itu sebagai berikut. Nah, di sini itu cuman dikasih tahu triwulannya itu ada 2 sampai 2 triwulan aja. Di mana di sini juga diketahui jumlah standar kerjanya sama upah tarif per triwulannya. Nah, di sini kita harus buatlah jumlah jam tenaga kerja langsung yang terpakai dan anggaran tenaga kerja langsung. Di sini kita cari dulu nih yang triwulan pertama. Triwulan pertamanya itu jumlah produksinya itu kan kecap sedang nih 70.
kecap manisnya itu 80, kecap asinnya itu 90. Totalnya itu senilai 240. Nah, jumlah tenaga kerjanya itu, nah di sini ada nih keterangannya, jumlah standar tenaga kerja langsung untuk kecap sedang itu senilai 0,15, kecap manis itu 0,40, terus kecap asin itu 0,55. Jumlah pemakaian jam tenaga kerja ini hasil dari perkalian antara jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja. 70 dikali 0,15 ini hasilnya 10,50. Terus 80 dikali 0,40 ini hasilnya 32,66. Terus 90 dikali 0,55 ini hasilnya 49,50. Nah, dijumlahkan hasilnya 92,00. Di sini juga kita harus nulis tarif per jam tenaga kerjanya. Nah, ini bisa dilihat dari keterangan soalnya. Nah, di sini ada keterangannya, sedangkan untuk tarif upah per triwulannya memiliki nilai yang sama sebesar 20.000. Jadi mau triwulan pertama maupun triwulan kedua itu eh, tarifnya itu tetap 20.000. Kalau semisal di keterangan soalnya itu beda, berarti kalian tinggal menyesuaikan per triwulannya. Karena di sini sama, berarti mau triwulan pertama ataupun triwulan kedua itu nilainya sebesar 20.000. Nah, anggaran tenaga kerja ini dari jumlah pemakaian jam tenaga kerja dikali tarif per jam tenaga kerja. 10,50 ini dikali dengan 20.000 ini hasilnya 210.000. Terus 32,00 ini dikali 20.000 hasilnya 640.000. Terus 49,50 ini dikali sama 20.000 ini hasilnya 990.000. Nah, anggaran tenaga kerja ini harus ditotalkan. Totalnya itu 1.890.000. Untuk triwulan keduanya ini sama ya pengerjaannya kayak triwulan pertama. Karena di sini tarif per tenaga kerjanya itu per triwulannya itu sama, berarti kalian nanti di sininya juga 20.000. Kita coba dulu aja ya. Jumlah produksinya itu 70, 80, sama 90. Jumlah jam tenaga kerjanya itu pasti sama 0,15, 0,55. Jumlah pemakaian jam tenaga kerja itu perkalian ya. 70 dikali 0,15 itu, salah maaf. Yang ini itu 80, 90, 100. Ini kalian nanti tinggal lihat aja ya di keterangan soalnya. Tadi aku keliru, malah sama kayak yang triwulan pertama. Nah, jumlah pemakaian jam tenaga kerja ini kecap sedang itu 80 dikali 0,15 itu hasilnya 12,00. Terus 90 dikali 0,40 itu hasilnya 30. Kecap asin itu 100 dikali 0,55 itu hasilnya 55. Tarif per jamnya itu kan di keterangan soalnya sama, berarti tetap 20.000.
Nah, di sini anggaran tenaga kerjanya itu sama ya kayak yang sebelumnya, tinggal dikalikan antara jumlah pemakaian jam tenaga kerja sama tarif per jam tenaga kerja. 12,00 dikali 20.000 ini hasilnya 240.000. Terus 36,00 dikali 20.000 ini hasilnya 720.000. Lalu 55,00 ini dikali sama 20.000 ini hasilnya 1.100.000. Lalu kita harus mentotalkan dari anggaran kecap sedang sampai dengan kecap hasil ini hasilnya 2 juta. Sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini belum dibahas di kelas ya. Nah, di sini kita ada soal PT Harum Berkarya sedang membuat anggaran penjualan untuk triwulan pertama tahun 2024 dengan datanya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada bulan Desember sampai Maret, di mana di bulan Desember ini penjualannya udah terrealisasi. Berarti dari Januari sampai ke Maret itu mereka masih estimasi, belum merealisasikan. Nah, situ ada nih keterangannya. Mereka itu menjual sneaker dengan kebijakan persediaan akhir setiap bulannya itu sebesar 20% dari penjualan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk membuat laporan anggaran produksi untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, sebelum kita cari eh, laporan anggaran produksi untuk bulan Januari sampai Maret, kita itu harus mencari saldo akhir tiap bulannya nih. Nah, di sini bulan Desember itu penjualannya itu sebesar 10.000, Januari itu 13.000, Februari itu 15.000, dan bulan Maret itu 20.000 ya penjualannya. Saldo akhir bulannya ini kan di sini ada kebijakan. Kebijakan perusahaan terhadap persediaannya itu persediaan akhir setiap bulannya itu sebesar 20% dari jumlah penjualan bulan tersebut. Jadi kalian di saldo akhir ini tinggal mengkalikan 20% dikali dengan penjualannya. Kita di sini tulis dulu ya. 20% dikali penjualan. Nah, 20% dari 10.000 ini hasilnya 20.000. 13% dari 13.000 dari 20% ini hasilnya 2.600. Terus 20% dari 15.000 ini nilai 3.000 dan 20.000 dari 20% dari 20.000 ini hasilnya 4.000. Nah, di sini kita harus cari anggaran produksi untuk bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, bulan Januari ini penjualannya itu 13.000. Lalu di bulan Februari ini penjualannya itu 15.000 dan di bulan Maret ini 20.000. Nah, di sini saldo akhirnya itu kita tinggal tulis dari tabel yang sebelumnya udah kita hitungnya. Saldo akhir untuk bulan Januari ini itu 2.600, Februari itu 3.000, dan bulan Maret itu 4.000.
Nah, buat saldo awal bulan Januari itu berarti saldo akhir dari bulan sebelumnya. Berarti kalau bulan Januari ini saldo awalnya itu dapatnya dari saldo akhir bulan Desember senilai 2.000. Terus kalau Februari berarti dia dapatnya dari saldo akhir bulan Januari. Terus dan bulan Maret ini dapatnya dari saldo akhir bulan Februari. Jumlah produksi ini tinggal kalian tambahkan dari penjualan ditambah saldo akhir ditambah saldo awal. Nah, ini tuh buat bulan Januari itu jumlah produksinya senilai 13.600. Lalu bulan Februari ini 15.400 dan bulan Maret ini jumlah produksinya itu senilai 21.000. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini buat minggu kemarin juga udah dibahas ya. Semoga kalian masih ingat. Nah, kita itu disuruh buat anggaran factory overhead bulan April 2024. Direct labornya itu dapatnya dari 4.000 unit ini dikali dengan 9 jam. 1.000 dikali 9 jam ini hasilnya nanti berapa? Hasilnya itu 36.000. Lalu kita harus mencari biaya tetapnya itu dari tipe yang udah ada di keterangan soal ini. Indirect material itu nilainya 8.000. Nah, biaya variabelnya ini kan cuman ada 4 nih. Karena indirect material ini nggak ada, berarti di sini distribusinya terus uangnya itu berarti tetap 8.000. Terus indirect labornya itu biaya tetapnya senilai 9.000. Lalu untuk biaya variabelnya itu kan di sini ada nih, berarti 36.000 kali dengan ini ya. Dari direct labor ini untuk mencari biaya variabel indirect labor ini berarti direct labor yang 36.000 ini dikali dengan ini 0,60. 0,60 hasilnya itu 21.600. Kalian di sini tinggal menambahkan ini 21.600. Totalnya itu 9.000 ditambah 21.600 ini hasilnya 30.600. Lalu untuk maintenance ini biaya tetapnya itu ini nih, and maintenance ini 4.000. Biaya variabelnya ini kita harus cari juga karena di keterangan soalnya ada ya. 36.000 dikali dengan 0,90, nilainya itu 32.100.
32.000. Terus, nah 32.400 ini ditambah dengan 4.000, hasilnya 36. Lalu kita harus cari heat and light. Nah ini tuh karena di biaya variabel gak ada, otomatis nanti di sininya strip. Terus biaya tetapnya itu kita cari nih di sini. Light itu 2.500. 2.500 ditambah 0 berarti di sininya 2.500. Lalu untuk power ini sama dengan energi ya. Ini 3.636.000. Itu 0,88. Nilainya itu 31.680. Biaya biaya variabelnya itu kan udah diketahui nih 31.680. Terus kita harus cari power itu di biaya tetapnya itu senilai 7.000. Power sama dengan energi ya. 7.000 ditambah 31.680 ini nilainya ke 38.680. Nah, asuransi ini biaya variabelnya nggak ada. Asuransi itu nilainya 3.000. Ini itu 3.000. Oh iya, ini itu terus kita harus cari depresiasi nih. Depresiasi ini di biaya variabel ini kan nggak ada, berarti nanti kosong ya. Depresiasi itu senilai 1.500. 1.500. Di sini ya 0. Di sini 1.500. Terus buat pajak ini nanti biaya variabelnya nggak ada. Pajak ini 4.300. Itu 300 nanti di sininya 4.300. Nah, kalau payroll tax ini, nah, di sini kan ada nih berarti 36.000 dikali. Lihat nih keterangan ini 0,97. 0,97 nilainya itu 34.920. Karena payroll tax ini di biaya tetapnya nggak ada, berarti kalian nanti biaya tetapnya kosongkan. Ini berarti nggak ada. Di sini 39.20. Berarti di sini 39.20. Lalu di sini kalian tinggal jumlahkan dari biaya tetap berapa, biaya variabel berapa, dan totalnya itu berapa.
Nah, sekian penjelasan kisi-kisi dari soal pertama sampai dengan soal nomor 4. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalaupun masih ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan lewat forum diskusi atau WA grupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.